Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Sudah mencoba dengan cara ini belum teman-teman? Dijadikan pupuk untuk merawat tanaman yang mengalami kendala kuning, kerdil, hijau, pulih, subur kembali. Ada buah mengkudu beserta 1 saset madu TJ. Kedua bahan ini saya akan olah, lalu akan saya kombinasikan lagi menggunakan 2 campuran bahan berikutnya ya teman-teman. Nah, kegunaannya untuk tanaman apa saja sangat cocok diterapkan ke tanaman cabai ya teman-teman. Tanaman cabai, tanaman tomat, dan sayur-sayuran yang mengalami kendala kuning kerdil. Nah, untuk buah mengkudu yang digunakan, saya menggunakan buah mengkudu yang masih mentah ya teman-teman, belum matang, tidak apa-apa ya menggunakan yang mentah juga, dikarenakan tahapnya akan difermentasi, nantinya akan lunak atau busuk sendirinya dengan cara difermentasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Buah mengkudunya cukup 2 biji saja ya teman-teman, atau 2 buah mengkudu yang digunakan, lalu cacah kecil-kecil dan akan saya tumbuk menggunakan jublek atau lepang batu kalau di tempat saya namanya ya teman-teman. Lebih enak menggunakan blender untuk menghaluskannya ya teman-teman, dikarenakan saya belum punya alat blender, jadi terpaksa menggunakan cara manual, cara penyampaiannya atau cara membuat pupuknya. Kegunaan dari buah mengkudu ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Selain bisa dijadikan obat tradisional untuk manusia, dijadikan pupuk juga sangat baik, sangat bagus ya, dikarenakan mengandung kadar NPK yang sangat tinggi, bisa untuk pembungaan, pembuahan merangsang agar tanaman berbuah lebat, berbuah banyak. Selain itu juga bisa untuk menyuburkan, merangsang pertumbuhan, sangat cocok diterapkan ke tanaman yang mengalami kuning kerdil. Jangan lupa persiapkan wadah ya teman-teman, seperti ini berukuran 5 liter. Boleh menggunakan wadah apa saja, yang penting muat air berukuran 5 liter. Dikarenakan cara pembuatan pupuk yang saya akan buat sekarang ini berukuran 5 liter, tapi jangan khawatir, walaupun berukurannya skala kecil 5 liter, nantinya kalau sudah selesai langkah-langkah atau tahap-tahap dilakukan, bisa dicampur air biasa lagi 1:10 perbandingannya. 1 liter racikan pupuk ini dicampur atau disandingkan dengan air biasa berukuran 10 liter. Oke, untuk melarutkannya di sini saya menggunakan air biasa, air bersih ya teman-teman, berukuran 5 liter yang digunakan. Sebelum saya melanjutkan ke langkah-langkah berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Kita aduk sejenak terlebih dahulu agar air biasa beserta kadar air dari buah mengkudunya tercampur merata menjadi satu ya teman-teman, seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita gunakan 1 saset madu TJ ya teman-teman, murah meriah 2000 perak rupiah ini harganya. Bisa dijadikan pupuk ya teman-teman, dikombinasikan menggunakan beberapa bahan untuk menyehatkan tanaman dan menyuburkan tanaman. Cukup 1 saset madu TJ yang digunakan, jangan banyak-banyak ya teman-teman. Kita buka terlebih dahulu seperti ini dengan bahan-bahan yang sudah dimasukkan menggunakan wadah berukuran air 5 liter. Di sini saya akan menggunakan 4 bahan yang digunakan ya teman-teman untuk membuat atau meracik pupuk untuk tanaman yang mengalami kuning kerdil, pulih, subur kembali setelah disiram atau dikocor racikan pupuk ini. Ini adalah pengalaman saya yang pernah saya coba meracik membuat pupuk menggunakan bahan-bahan seperti ini untuk tanaman yang mengalami kuning kerdil, hijau, pulih, subur kembali. Untuk tanaman cabai, tanaman tomat, mentimun, sayur-sayuran, tanaman tambulapot atau tanaman balkon maupun tanaman perkebunan lepas. Buktikan langsung jika tidak percaya ya teman-teman. Daripada membeli pupuk mahal-mahal, mending memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita untuk meracik pupuk tanaman kuning kerdil, hijau, pulih, subur kembali. Oke, di sini saya akan menggunakan MSG atau yang sering disebut micin, berukuran 30 gram, bungkus kecil seperti ini. Semuanya digunakan dari bungkus kecil ini ya teman-teman. Harganya murah meriah 2000 perak rupiah. Boleh menggunakan merek apa saja, mau Ajinomoto, mau Miwon, mau Sasa, boleh, yang penting berjenis MSG saja yang digunakan. Semuanya digunakan seperti ini ya teman-teman, untuk memberikan nutrisi yang cukup untuk menyuburkan, menguatkan batang beserta akar, tumbuhnya pucuk yang baru, sehingga tanaman yang tadinya kuning, kerdil,
hijau pulih subur kembali menggunakan campuran MSG atau yang sering disebut micin. Ini luar biasa ya teman-teman kegunaannya, mampu memulihkan kembali tanaman yang mengalami kuning kerdil. Awas jangan sampai salah dan keliru ya teman-teman bahan-bahan yang digunakannya. Sekali lagi saya akan ulangi agar tidak keliru. 2 buah mengkudu, lalu 1 saset madu TJ, dan bahan ketiga MSG berukuran 30 gram ya teman-teman, berukuran bungkus kecil. Dan bahan yang terakhir di sini saya akan menggunakan biang pupuk ya teman-teman, adalah M4. Ini adalah M4 ini berbentuk cairan bakteri fermentasi, bahan organik tanah fermentasi untuk menyuburkan dan menggemburkan tanah, menyehatkan tanaman. Untuk mendapatkan dari produk M4 ini di toko pertanian atau di online juga banyak ya teman-teman. Biasanya kalau menggunakan M4 untuk membangunkan bakteri dari dormannya menggunakan molase atau tetes tebu. Kalau tidak ada menggunakan gula pasir atau gula merah. Nah, dikarenakan campurannya menggunakan madu TJ ya teman-teman tidak usah menggunakan bahan-bahan seperti itu. Dikarenakan sudah mengandung kadar gula dari madu TJ-nya. Kita takar terlebih dahulu banyaknya yang digunakan dari M4 ini. Cukup menggunakan 2 tutup botolnya saja ya teman-teman, jangan banyak-banyak. Dikarenakan skala kecil yang dibuat atau yang diracik, jadi cukup menggunakan 2 tutup botolnya saja. Dan bagi teman-teman jika mau mengikuti dengan cara saya yang pernah saya coba membuat meracik pupuk paduan beberapa bahan seperti ini, silahkan. Tidak apa-apa, hanya berbagi pengalaman saja yang pernah saya sudah coba lakukan membuat meracik untuk tanaman cabai, tanaman tomat, mentimun, sayur-sayuran yang mengalami kuning kerdil langsung hijau pulih subur kembali setelah disiram dengan racikan pupuk ini. Dan jangan lupa sebelum digunakan tahapnya itu difermentasikan terlebih dahulu ya teman-teman, agar lebih baik jadi pupuknya selama 20 hari atau 2 minggu, paling cepat 2 minggu ya teman-teman tahap cara memfermentasikannya. Dan harus menggunakan wadah yang ada tutupnya, bebas mau menggunakan wadah apa saja, yang penting ada tutupnya. Simpan di tempat yang teduh. Dan jangan lupa harus dikontrol setiap harinya akan mengeluarkan gas ya teman-teman beraroma tape. Jadi kita harus mengontrol buka tutup dari tutup wadah yang digunakan ya teman-teman agar tidak meledak. Untuk perbandingannya, kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi 1:10 1 liter racikan pupuk ini, lalu menggunakan air biasa, air bersih berukuran 10 liter. Dan untuk dosis cara menggunakannya per tanaman atau per pohon disesuaikan saja secukupnya. Yang penting dengan rutin saja cara menggunakannya seminggu sekali di pagi hari. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.